Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqibah. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqaul azim. Jamaah Jumat yang ada di Masjid Baitur Rahim ingkang sami-sami dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa kita aturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai hamba yang senantiasa mendapat rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga dalam keadaan, dalam situasi apapun pada hari ini kita fas'au ila dzikrillah. Jadi kita hadir di rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban ibadah Jumat, tidak lain untuk mengingat, untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan segala amal perbuatan kita termasuk sholat Jumat pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan uswah hasanah, contoh-contoh yang dalam kehidupan teng alam dunia untuk menuju kebahagiaan abadi, yaitu hidup di dalam alam akhirat. Untuk itu hal-hal yang perlu kita perhatikan, kita penuhi hak Allah. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Tahu bahwa hari Jumat hari yang mulia, maka jangan menjadi iman kita lemah. Karena iman itu diberikan oleh Allah yang zid, suatu bertambah kada yang kus. Orang yang imannya lemah, sering saya sampaikan, datang Jumatan saja sudah terlambat. Tatkala khotib naik mimbar itu saja kita usahakan jangan sampai ketinggalan, karena malaikat di pintu-pintu masjid mencatat segala amal perbuatan termasuk Jumatan. Tapi tatkala khotib munggah mimbar, buku catatan ditutup, malaikat ikut mendengarkan khotib Jumat. Hal ini sebagai bentuk agar keimanan kita senantiasa bertambah dan bertambah, sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan siang ini kami berwasiat dari diri kita sendiri dan kepada jamaah Jumat yang ada di Masjid Baitur Rahim. Marilah kesempatan yang diberikan oleh Allah sehat sempat kita gunakan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita berusaha menjalankan
sekuat tenaga perintah-perintah Allah lan berusaha menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjadi orang yang bahagia hidup, bahagia dunia dan akhirat. Sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hal ini tidak ada ucapan, tidak hanya ucapan saja, tapi kita berusaha mangkana khairum min amsalia wa huwa ghadin. Berusaha hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Siapa yang tahu diri kita? Kalau kita menjadi orang baik, tidak orang lain. Tapi bagaimana kalau kita hari ini lebih buruk dari hari kemarin? Wa man kana syarrun min amsaliha fa huwa qasid. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Sehingga doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kepingin bahagia dunia, kepingin bahagia akhirat, hanya ucapan tidak terwujud kalau kita tidak merubah perbuatan kita. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, terutama ibadah sholat kita. Karena apa? Hal yang penting segalanya besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang ditanya, tapi sholat kita. Sehingga suatu ketika Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah amalan sholatnya. Nah, ini sering saya sampaikan. Karena apa? Karena kita di sana tidak butuh bagaimana hidupmu mewah tidak, melarat tidak, tapi sholat. Coba bayangkan. Kalau ini tidak dipikir, kadang-kadang kita gemleno sholat itu seenaknya saja. Sering disampaikan tadi subuh, disampaikan oleh Pak Mursalin. Kita berusaha tidak sendiri sholat, tapi kita berjamaah. Itu luar biasa. Al jamaatu rahmat. Orang yang sering melakukan sholat jamaah itu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmati Allah. Maka kata Rasulullah, fa in sholakat qad aflaka wa anjaka. Jika sholat kita baik, dia akan beruntung dan hidup sukses. Loh, coba bayangkan. Orang itu hidupnya beruntung, hidupnya sukses, itu mungkin sholatnya baik. Tapi kenapa orang itu wis mergawe luar biasa, ndas digawin das sampean, sikil dikit sikil, luar biasa. Tapi hidupnya melarat, tidak beruntung, apalagi hidup sukses tidak ada, rusak segala-galanya. Maka itu mungkin karena sholatnya tidak baik, sesuai dengan hati sabda Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, orang yang beruntung, orang yang sukses hidupnya adalah orang yang sholatnya baik. Sehingga kata Rasulullah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika sholatnya rusak, syarat rukunnya wis saenake, wudu saenake, apa maneh kita lihat anak-anak sekarang tingkatan sanawiyah aliyah pada waktu praktek, ayo wudu luar biasa baik. Begitu sholat kano gurune ya biasa, sikile gak diusap ngene-ngene itu. Masya Allah. Lah ini hal-hal kadang dianggap biasa. Maka kata Rasulullah, nek sholat kita rusak, maka kita besok akan menjadi orang yang menyesal.
wa qad khasira, dan menjadi orang yang rugi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita besok dihisab amalan sholatnya, kemudian masih kurang, maka kata Allah, fa'in taqasa min faridatin syai'in, nek ana salate sing kurang dari salat wajib, qala rabbu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ungduru hal li abdi min tatawwu, delok salat sunate ke masjid apa lungguh ae apa salat tahiyat masjid setelah duhur, sebelum duhur, salat qobliyah ba'diyah, bahkan ditambah dengan salat syukur wudu, salat duha, salat malam. Lihatlah itu kata Rasulullah. Nah itu dilakukan, berikan untuk menutupi kekurangan-kekurangan, sehingga summa yakunu sairun amali ala dzalik, rawahu Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nek wis salatnya baik, salat sunatnya baik, maka Allah tinggal menghisap amalan-amalan yang lain. Dengan demikian akan mudah sekali. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya salat itulah sehingga Rasulullah ketika nazak, yang diingat bukan keluarganya tapi umatnya, termasuk kita semuanya, salat. Sehingga Rasulullah menekankan kalau anak itu sudah umur 7 tahun, perintahlah salat. Loh, ini harus kita lakukan. Kalau anak sudah umur 10 tahun tidak mau sholat, kita pukul, ayo nak sholat, karena itu aset. Wa waladun sholihun yad'ulah. Coba bayangkan, nek kita sudah dikubur menunggu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ATM kita untuk menuju kebahagiaan anak-anak kita. Anak yang soleh otomatis sholatnya baik. Nek kita hidup saja anak-anak kita tidak kita perhatikan sholatnya, apalagi kalau kita sudah di alam kubur. Berdoa, ya Allah, anakku jangan dimatikan dulu ya Allah, sebelum sampean beri rahmat. Tapi kalau anak kita soleh-solehah, bersyukur kepada Allah, roh kita di alam kubur, kebahagiaan yang ada. Maka oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering disampaikan dalam surat Al-Muddatsir, masalakakum bisakor. Kenapa kamu kok sampai masuk neraka itu, kenapa? Coba. Maka dia jawab, qalu lan lam nakum minal musallin. Orang-orang yang di neraka ditanya semacam itu, dia menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi penyesalan. Bahkan di ayat yang lain, fawailul lil musallin. Kenapa kamu kok masuk neraka? Kamu juga sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Aku lali ya sholat tapi do omah sek tukaran mbek tonggo, gak wawa mbek tonggo, masalah warisan dan lain sebagainya. Lho itu namanya bukan sholat. Masa kita sholat tidaknya kita jaga, bahkan kita ria, pamer dan lain sebagainya. Itu diantaranya penyebab kita masuk neraka padahal kita sholat. Untuk itulah sebagai orang tua di surat An-Nisa ayat 9 ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, takutlah wal yakshal ladina lau tarahu min khalfihim dzurriatan diafa. Takutlah kamu, hai manusia, hai hamba Allah yang punya anak, takutlah kamu meninggalkan anak keturunan yang lemah imannya,
dipanggil adzan tabalgo ngarit, naudzubillah. Panggilan Allah piro mean waktu yang kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, hak Allah. Nah, jangan sampai lemah imannya, jangan sampai lemah ekonominya, lemah akidahnya, lemah sosialnya. Lemah sosial itu gimana? Mbek tonggo ya gak nyopong, lemah sosial. Mlaku ya liwat ae. Itu lemah sosial. Apa maneh kadang gurune iku gak dicopo. Tambah disrebet mbek sepeda montore mergo anyar. Naudzubillah. Niki lho yang dikhawatirkan Allah kepada kita semua apabila kita meninggalkan anak keturunan yang lemah, sehingga dengan demikian kita berusaha menjadi anak yang waladun solihun yad'ulah, anak yang senantiasa mendirikan sembahyang dengan baik, setelah itu berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan kita di kuburan besok, tahu-tahu ada kiriman kebahagiaan dari anak kita rajin sholat. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana memberikan kasih sayang aku di waktu kecil. Masya Allah, anak senantiasa berdoa sehingga orang tua bahagia, kita bahagia. Pada akhirnya besok dikumpulkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebagai pengisi kekosongan khutbah dari Pak Adib ini mampu memberikan pelajaran dan kita senantiasa bisa menjaga sholat yang baik sebagai ukuran kita di masyarakat dan ukuran kebahagiaan kita sewaktu-waktu umur diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum sami'un qaribun mujibud ayat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wa dinah subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibnal fawaqisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.